Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu Selamat datang Nabi Muhammad SAW kekasihku, di mana pada materi ini akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW serta dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kehadiran sang kekasih, yaitu kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya yang bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dari Bani. Kemudian menginjak dewasa, ketika Nabi Muhammad SAW berdagang, beliau adalah orang yang sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan juga penuh kasih sayang terhadap para pembeli. Jadi, keberhasilan usaha dagang yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia yang termaksud dalam sifat-sifat Nabi di bawah ini, yaitu berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang sangat luar biasa, menjunjung tinggi amanah, serta kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan selama hidupnya, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat rasa percaya diri, serta menampilkan keramahan dan juga kesopanan, serta kasih sayang terhadap siapa saja. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Dan kemudian Nabi melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau selama berkali-kali. Dan tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari tahun kelahirannya, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan Nabi menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, dan dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, setelah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi itu melalui malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril tidak muncul untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad selalu menantikan wahyu berikutnya yang selalu datang ke Gua Hiro. Nah, dalam keadaan menanti tersebut, maka turunlah wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Muddathir ayat 1-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir, yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah dari segala perbuatan yang sangat keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu maka bersabarlah. Kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua tadi, yaitu Quran Surat Al-Muddathir ayat 1-7, kemudian Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekatnya dengan tujuan agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya.
tempat yang beliau pilih yaitu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzum. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94-95 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah berpaling dari orang-orang yang musyrik. Sungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Nah, demikian materi pada bab ini, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad dan juga dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.